Demikian salah satu bagian unggahan Syahrini di storiesnya. Ini masih pernyataan Syahrini, saudara ya. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan, minuman, atau tidur sama dengan Tuhan, yang Maha Kuasa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama? Tentu saja tidak. Nah, saudara, ini ngawurnya double sekali, saudara. Saudara bisa bayangkan, Yesus yang kita sebut adalah Tuhan, waktu berumur 3 tahun, seperti apa kira-kira rupanya Yesus? Lalu Pak, waktu Yesus 5 tahun, dia mungkin sekolah. Orang Yahudi pasti sekolah, tapi sekolah namanya bukan PAUD atau TK kayak kita sekarang. Mereka sekolah di sinagog, pengujinya rabi-rabi Yahudi. Pertanyaannya gini, waktu Yesus umur 5 tahun, dia pulang dari sekolah, karena Yesus itu Tuhan, kan dia pasti Maha tahu. Benar tak? Halo? Pertanyaannya gini, perlu ndak Yesus itu waktu umur 5 tahun diajar oleh ibunya? Yesus, pulang sekolah, sini. 5 tambah 6 berapa? 15 mami, gundul kamu. Ada yang lebih menista Kristen daripada Rini Syah. Bagi mereka yang di luar Kristen, bebas-bebas saja. Toh mereka juga punya tokoh yang namanya juga Isa Al-Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten-konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Gara-gara Syahrini menulis cuitan, banyak orang Kristen yang panik. Mereka mengatakan bahwa Syahrini ini menistakan agama mereka, menghujat agama mereka. Padahal kalau menurut saya secara pribadi, ya Syahrini ini tidak menistakan agama Kristen, tidak menghujat agama Kristen. Kenapa? Karena Yesus ini adalah tokoh di dalam agama Islam. Hanya nabi untuk Bani Israel. Jadi Yesus ini utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Bani Israel. Yesus sendiri juga mengatakan di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Kemudian diceritakan di dalam Alkitab bahwa Yesus ini sekolah, Yesus ini makan, butuh minum, butuh tidur, main-main ketika usia 3 tahun. Kemudian Syahrini menulis bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Jadi di mananya Syahrini menistakan agama Kristen? Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Ada yang lebih menista Kristen daripada Rini Syah. Bagi mereka yang di luar Kristen, bebas-bebas saja. Toh mereka juga punya tokoh yang namanya juga Isa Al-Masih. Jadi very clear, Rini Syah tidak menista Kristen. Baik, selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MBM. Khusus pagi ini saya akan memberikan tanggapan terhadap salah kaprah yang luar biasa dari seorang artis yang namanya Syahrini. Saya berpikir saya juga mau memberikan tanggapan terhadap salah kaprah yang luar biasa ngawurnya ini. Seorang artis yang tidak mengerti teologi Kristen apa-apa ya, bahkan saya meragukan dia apakah memahami imannya sendiri atau tidak ya, iman dari agamanya sendiri maksud saya ya. Karena Syahrini ini adalah seorang artis yang sebetulnya tidak tahu apa-apa tentang siapa Yesus, tentang ajaran Alkitab, tentang Yesus, tetapi berani memberikan satu komentar atau satu klaim yang sama sekali ngawur luar. Pernyataan Syahrini ya, bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Demikian salah satu bagian unggahan Syahrini di storiesnya. Ini masih pernyataan Syahrini, saudara ya. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan, minuman, atau tidur sama dengan Tuhan, yang Maha Kuasa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama? Tentu saja tidak. Nah, saudara, ini ngawurnya double sekali, saudara ya. Ini berbicara tentang Alkitab Kristen, berbicara tentang Perjanjian Lama, ya, tetapi tanpa pengertian apa-apa, saudara. Kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan dari Pendeta Henry Tan dan Pendeta Mim. Jadi menurut Pendeta Henry Tan, Syahrini ini tidak menistakan agama Kristen. Karena Yesus ini tokoh di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa ini hanya untuk Bani Israel. Kemudian Nabi Isa sendiri atau Yesus mengatakan di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Lalu di sini di mananya Syahrini menistakan agama Kristen? Nah, jadi Pendeta Mim ini mengatakan itu menistakan agama Kristen, itu mencaci maki agama Kristen, itu menghujat agama Kristen. Loh, ini bukan hujatan. Kalau hujatan, kalau mencaci maki itu sesuatu yang tidak ada kita bilang ada. Sementara Yesus dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu makan, tidur bersama orang tuanya. Kemudian Pendeta Esra Soru mengatakan
hilangnya kisah Yesus dari usia 12 tahun sampai dengan 30 tahun. Yesus ini katanya sekolah SD, SMP, SMA. Bahkan Yesus itu sarjana di usia 30. Di mananya di sini Syahrini menistakan agama Kristen? Kalau sesuatu yang ada kemudian dikatakan oleh Syahrini bahwa Yesus makan, minum, tidur, itu bukan menistakan. Itu bukan mengolok-olok. Tidak ada orang Islam itu benci kepada Yesus. Semua umat Islam itu cinta kepada Yesus. Tidak sah iman kami orang Islam apabila kami tidak beriman kepada Yesus. Tapi beriman kami kepada Yesus itu hanya sebagai nabi. Hanya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Bani Israel. Jadi kita dengarkan yang satu ini. Sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Lalu ditanya, Pak, jadi waktu Yesus berumur 3 tahun, lalu dia sekolah atau 4 tahun, dia jalan. Mami. Saudara bisa bayangkan, Yesus yang kita sebut adalah Tuhan, waktu berumur 3 tahun, seperti apa kira-kira rupanya Yesus? Lalu, Pak, waktu Yesus 5 tahun, dia mungkin sekolah. Orang Yahudi pasti sekolah, tapi sekolah namanya bukan PAUD atau TK kayak kita sekarang. Mereka sekolah di sinagog, pengujinya rabi-rabi Yahudi. Pertanyaannya gini, waktu Yesus umur 5 tahun, dia pulang dari sekolah, karena Yesus itu Tuhan, kan dia pasti 5 tahun. Benar? Halo? Pertanyaannya gini, perlu enggak Yesus itu waktu umur 5 tahun diajar oleh ibunya? Yesus, pulang sekolah sini. 5 tambah 6 berapa? 15 mami, mundur kamu. Jadi apakah ketika Yesus berumur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dia tidak atau belum tahu? Itu sebabnya, kalau Bapak Ibu baca literatur-literatur yang ditulis oleh orang liberal, mereka mengatakan bahwa Yesus itu ditabiskan jadi Tuhan tahun 325 Masehi. Di mana? Di Konsili Nisea. Jadi Yesus itu baru sudah jadi Tuhan di Konsili Nisea. Bayangkan kalau Tuhan itu perlu ditabiskan, lalu dia pensiun dini jadi Tuhan. Setelah itu, makanya Arius mengatakan, Arius itu nenek moyang saksi Yehova. Saya menulis kristologi saksi Yehova. Ya. Arius mengatakan Yesus itu menjadi Tuhan waktu dia dibaptis. Waktu Yesus dibaptis, turunlah suara dari langit, inilah anak yang dikasihi. Lalu Arius mengatakan pada saat itulah Yesus menjadi Tuhan. Lalu kapan Yesus berhenti jadi Tuhan? Waktu dia disalib. Waktu Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Disitulah Yesus berhenti jadi Tuhan. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta ini. Tapi kalau kita dengarkan dari penjelasan pendeta ini, sama sekali Syahrini ini tidak menistakan agama Kristen. Karena kata pendeta ini, Yesus itu sekolah, Yesus itu makan, butuh istirahat, butuh tidur. Bahkan setelah pulang sekolah, Yesus itu diajarin oleh orang tuanya. Ibundanya namanya Maryam. Lalu di mananya Syahrini menistakan agama Kristen? Bahkan orang tuanya itu ngajarin Yesus ini matematika lagi. Pendeta Isra Soru mengatakan demikian juga. Yesus ini belajar tentang Taurat kepada ahli kitab. Dia ini pergi ke sinagog. Kemudian pendeta Isra Soru mengatakan Yesus sekolah SD, SMP, SMA sampai sarjana. Jadi tidak ada yang menistakan agama Kristen. Kalau si Syahrini mengatakan bahwa Yesus itu butuh makan, minum, istirahat. Nah, jadi itu tidak masalah menurut saya. Kemudian pendeta ini juga mengatakan ketika Yesus disalibkan, maka Yesus pun berhenti jadi Tuhan. Yesus pun pensiun jadi Tuhan. Ada Tuhan pensiun. Ini kata pendeta itu. Nah, jadi di mananya Syahrini menistakan agama Kristen? Janganlah sedikit-sedikit itu dipermasalahkan. Sementara orang-orang Kristen ini menghujat agama Islam, mencaci maki agama Islam setiap harinya. Para pendetanya tidak ada menanggapi. Seharusnya itu ditanggapi, jangan menistakan agama Kristen, agama Islam. Jangan menghujat agama Islam. Pendetanya tidak pernah mengingatkan seperti itu. Kalau ada yang menghujat Islam, mereka tepuk tangan seolah-olah, oh ini pahlawan di dalam agama Kristen. Nah, jadi tolonglah sadarlah, jangan selalu menyalahkan mayoritas. Sedikit-sedikit nanti Islam ini tidak toleransi, Islam ini radikal. Tapi kalau boleh saya katakan, orang Kristen ini tidak tahu diri, mereka minoritas tapi mereka tidak sadar diri. Nah, jadi kepada teman-teman bukan kita menistakan, hanya mengingatkan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.